Wah, ada sahabat bonsai. Sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat bonsai. Masih bersama dengan saya Winarno di channel YouTube Bopo Bonsai Art. Sahabat bonsai, di video kali ini saya akan live mempraktekkan proses penggabungan bahan bonsai kimeng yang awalnya dari cangkokan kecil-kecil ya, kira-kira seginilah. Nanti akan saya praktekkan secara langsung. Dan sahabat bonsai, ini di samping kanan saya ini adalah juga hasil proses penggabungan. Ini yang berusia kira-kira 1,5 tahun ya, ini dari penggabungan awal. Di metode teknik yang saya pakai untuk di konten kali ini, untuk penggabungan ini bahan awalnya dulu cangkokan kecil-kecil kira-kira segini ya, ini sekitar berjumlah 21 atau 23 bahan cangkokan. Jadi metode teknik yang saya pakai di penggabungan ini, saya tidak menggunakan akar sulur, bantuan akar sulur atau akar gantung untuk menutup rongga-rongga yang kosong ini ya. Ini bisa diperdekat hasilnya, ini dia lebih natural ya. Tinggal seginilah ini yang belum rapat. Ini juga nanti bisa rapat karena proses pembesaran dari tiap-tiap cangkokan ini ya. Nanti bisa rapat, tertutup, dan kemudian nanti akan saya praktekkan secara langsung ya, supaya di tengah penggabungan ini tidak terjadi kekosongan. Dan ini yang lebih sangat penting ya, supaya tidak kosong di tengah penggabungan ini. Jadi untuk teman-teman yang baru mengenal bonsai, jadi ini salah satu alternatif supaya lebih cepat mempunyai bahan bonsai beringin, khususnya jenis ini kimeng atau bahasa latinnya Ficus microcarpa, dengan cara proses penggabungan. Ini hasilnya lebih cepat, lebih natural, dan di sini tidak ada potongan-potongan besar ya. Ini di penggabungan ini gaya cokan tegak lurus atau formal. Ini ada beberapa cabang yang mestinya udah dipotong nih ya, 1, 2, 3 ini. Tapi sebelum dipotong saya cangkok dulu, sayang ya sahabat bonsai. Untuk budidaya bisa tolong diperdekat, bisa lihat hasil kelilingnya, keliling sini. Sahabat bonsai, ini hasil metode atau teknik yang saya pakai dengan tidak menggunakan akar sulur atau akar gantung untuk menutup rongga-rongga yang kosong ini. Jadi ini murni dari pembesaran tiap-tiap cangkokan bahan dasar tadi ya. Ini ya sahabat bonsai, ini dulu untuk diameter lingkar dulu bahan dasarnya paling sekitar sepaha orang dewasa ya. Tapi ini udah berjalan 1,5 tahun, dan secara logika tiap perbatang ini mengalami pembesaran. Jadi sekarang untuk lingkar besarnya udah segalon lebih ya sahabat bonsai. Jadi ini saya akan berbagi teknik penggabungan metode saya ini, supaya di tengah ini tidak kosong dan hasilnya ini tanpa menggunakan akar sulur atau akar gantung, supaya lebih natural ya. Yuk kita saksikan bersama. Let's go.
Sahabat bonsai, ini saya sudah di lokasi penanaman yang baru nih ya. Jadi ini prosesnya sahabat bonsai. Awal penggabungan cangkokan yang baru motong dari induknya itu jangan langsung dibentuk cabang-cabangnya ya. Jadi ini kita tanam dulu, nanti sekitar 3 atau 4 bulan baru kita setel yang menjadi calon cabang-cabang seperti ini ya. Kalau ini memang dari awal, untuk tangan pertama ini dari awal memang sudah saya tanam miring. Jadi ini bisa diperdekat kamera sahabat bonsai. Ini yang seperti saya bilang tadi di awal di opening, untuk supaya penggabungan bonsai timeng ini tidak terjadi kekosongan di tengah. Jadi ini metode yang saya pakai. Yang pertama nih sahabat bonsai, ini di tengah saya tanam satu nih. Ini saya tanam satu untuk as, untuk ngisi kekosongan di tengah. Kemudian cabang pertama ini sengaja saya perbesar ya, karena nanti cabang pertama ini cabang paling besar, makanya saya double, ada 5 cangkokan. Ini saya tanam menyilang ya. Jadi ini untuk ngisi kosongan di tengah, saya tanam menyilang sini. Juga ini cabang ketiga background, ini juga saya tanam menyilang untuk ngisi kosongan di tengah juga. Ini digabung dengan ini yang di as. Ini lanjut akan saya praktekkan secara langsung. Jadi seperti awal tadi sahabat bonsai, cangkokan yang awal pemotongan jangan langsung dibentuk seperti ini ya. Ini ditanam dulu biar sehat, untuk kemudian kita bentuk susunan cabang-cabangnya. Ini cabang pertama, ini minimal besarnya sepertiga dari besar batang bawah ya sahabat bonsai. Ini untuk saat ini sekitar lingkarnya besarnya paling sepaha, ini lebih dikit lah. Nanti setahun setengah seperti yang di awal tadi bisa segalon sahabat bonsai, mantap pokoknya. Ini saya akan membuka cabang-cabang selanjutnya. Ini cabang pertama ya sahabat bonsai. Kemudian ini saya buka untuk cabang kedua. Ini bisa pakai tali rapiah atau pakai kawat, tapi lebih ngirit pakai tali rapiah ya sahabat bonsai. Ini saya buka cabang kedua. Kalau tidak menggunakan karpet seperti ini, bisa dipatok di bawah untuk ikatan ini. Ini susunan cabang ini sangat perlu ya sahabat, karena nanti kalau tidak pas susunan cabangnya bisa mengulang lagi kita. Cabang 1, 2, yang 3 ini background. Background ini saya double 3 cangkokan ya. Saya tarik dikit di sini. Kita buka sedikit sahabat bonsai. 1, 2, 3. Kemudian kita cari cabang yang keempat. Tapi sebelum dibuka ini kita ikat dulu ya. Ini seperti ini sahabat bonsai ya, kita ikat ini juga. Kemudian ini cabang keempat diikat dulu ini pakai kawat. Ini maksudnya lebih mempersingkat durasi ya. Saya ikat dulu tadi. Kita buka cabang yang keempat. Nih maksudnya kalau diikat gini, kalau supaya kalau ini dibuka dia tidak lepas dari batang induk ya.
kita buka. Untuk bukanya ini juga tidak terlalu nekuk ya, nanti paling kalau ini udah pembesaran kita potong segini kalau ini sudah imbang, jadi nggak perlu terlalu nekuk ke bawah ya. 1 2 3 4 cabang keempat, mungkin cabang kelima pakai ini bisa sahabat. Cabang kelima, oh ya, di contoh kali ini saya akan membuat gaya yang agak ada tekuan ya, atau informal, tegak berliku. Yang tadi di opening tadi itu gaya formal atau tegak lurus atau cokan ya. Untuk kali ini contoh bergaya informal ini. Jadi bikinnya penanaman awal kita miringkan dulu, kemudian digerakkan ke kanan. Jadi ini ditahan dulu pakai tali. Kita tahan supaya waktu penarian ini ke sana tidak ikut ke sana ya. Kemudian kita tarik sebelah sininya ya, sahabat bonsai. Kita tarik biar ada tekuan. Nah, ini juga nanti tidak terpakai semua ya. Jadi ini sahabat bonsai, cabang ini tidak kepakai. Nanti kalau ini udah ngikat, udah gabung jadi satu, ini kita buang. Ini juga tidak kepakai semua, ini masih terlalu besar. Nanti yang kepakai ini untuk mahkota. Jadi ini sementara kita larikan ke sana dulu untuk mencari gerakan ini, kemudian balik ke sini ya. Sepertinya cukup sahabat bonsai. Jadi ini metode saya untuk supaya di tengah ini tidak kosong ya. Nanti juga ini masih saya isi dengan tanah. Nanti lambat laun akan terisi dengan akar di ini ya, akar sulur bisa. Jadi terisi dengan akar dan pengembungan masing-masing cangkokan tadi. Cukup dulu sahabat bonsai. Bisa dipraktekkan bila ada kecocokan, bermanfaat untuk sahabat bonsai semua. Nanti insya Allah setahun setengah sama di opening tadi, segalon lebih ya. Pokoknya mantap, bisa dipraktekkan di rumah. Cukup sekian dari saya. Ikuti terus video saya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya channel Bobo Bonsai Ed terus berkembang. Saya lebih semangat, kita bisa sharing, berbagi edukasi tentang bonsai ya sahabat bonsai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses selalu.